Hello guys, welcome back to my channel. Di video kita kali ini kita mau sharing cara mengganti seal busi. Gejalanya yaitu mesin kasar dan berbet karena businya terendam oli di bagian sini. Nih di bagian sini kalau kita cabut nanti kita kelihatan businya tuh pada basah semua, kerendam oli. Jadi ada kemungkinan kalau mobil kalian ada gejala berbet atau nyendat-nyendat seperti selongsong busi yang kebakar, bisa jadi kemungkinannya yaitu karena businya terendam oli yang disebabkan dari seal businya yang udah bocor. Oke, langsung aja kita eksekusi, kita bongkar. Dan peralatan yang kita siapkan yaitu kunci sok 10, 12, 14, lalu ada kunci Inggris, obeng, tang, kunci sok 8, dan tidak lupa untuk membuka baut itu penutup headnya, kita pakai kunci 30. Dan seal busi penggantinya yaitu seperti ini dia seal businya. Ini bisa untuk Corona Twin Cam 171 ataupun Corona Absolute ST191. Ini yang KW nya ya, bukan yang ori. Yang KW nya sekitar 150 ribuan 4 biji, kalau yang orinya sekitar 400 ribuan sekian mungkin, tapi aku pakai yang KW aja untuk sementara, mudah-mudahan aja awet. Perkiraan sih kepake sekitar mungkin ya 5 tahunan mungkin, kalau yang ori bisa 10 tahunan atau 20 tahun mungkin, karena ini dari baru, belum pernah diganti seal businya. Sekarang usia mobilnya udah 30 tahun di tahun 2024 ini. Oke guys, langsung aja kita eksekusi, kita bongkar, kita ganti seal businya. Pertama-tama kita lepaskan dulu bracket dari kabel gasnya supaya tidak menghalangi proses pencopotan atau pengangkatan silinder kop, karena ini posisinya agak menjorok ke belakang ya guys ya kalau Corona Absolute. Lalu langkah selanjutnya itu kita copot keempat businya, kita cabut juga ini kabel businya semuanya, karena nanti kita akan cabut silinder kopnya, kita singkirkan kabel businya biar nggak menghalangi. Nah, bisa kita lihat di sini businya basah. Ini businya basah nih. Ini businya basah kerendam oli. Tuh, businya basah. Lalu yang kedua juga sama, olinya basah atau kerendam oli. Nah ini dia, tuh nyampe sini basah.
ini dia businya basah nih guys. Basah semua. Dan ini dia silinder kopnya, keempat-empatnya terendam oli dan kotor. Dan yang paling parah adalah nomor 2 dan nomor 3 ya guys ya. Nanti kita copot dengan kunci 30. Lalu berikutnya kita cabut juga atau kita buka selang PCV valve atau selang hawa yang dari silinder kop ke throttle body, biar gak menghalangi proses pencabutan dari silinder kopnya. Langkah selanjutnya kita buka baut silinder kopnya. Baut silinder kop pada Toyota Corona Absolute dengan mesin 3SFE ini menggunakan baut silinder kop ukuran 30. Jadi kita menggunakan kunci sok 30 supaya kuncinya bautnya tidak rusak ya guys ya. Biasanya kan ada tuh yang pakai obeng, itu sangat tidak direkomendasikan ya guys ya, karena dapat merusak kepala bautnya. Dan saat mencabut ringnya juga harap hati-hati ya guys ya, karena jika tidak nanti saat mencongkel lalu ringnya bengkok, pada saat dipasang lagi kemungkinan tidak presisi lagi, dan itu bisa menyebabkan masalah lain ya guys ya. Selanjutnya kita cabut aja silinder kopnya. Di sini saya menggunakan obeng minus untuk mengungkit dari silinder kopnya. Tapi jangan dicokel ya guys ya, karena nanti takutnya merusak dari seal klepnya. Diputar aja obengnya ke kanan atau ke kiri supaya nanti bisa agak terangkat sedikit. Namun jangan lupa untuk membuka bracket dudukan kabel gas ya guys ya, karena ini menghalangi proses pencabutan silinder kopnya. Jangan lupa untuk mengamankan baut-baut dan ring-ring dari silinder kop ini supaya jangan sampai tercecer atau hilang, atau mungkin jatuh ke sela-sela mesin dan nantinya bisa merepotkan pada proses pemasangannya karena baut atau ringnya ada yang hilang atau tidak lengkap ya guys ya. Setelah baut bracket dari kabel gas kita lepas dan tidak ada lagi yang menghalangi, lalu setelah itu kita lepas saja silinder kopnya dengan cara kita angkat ke atas secara vertikal. Oke, dan ini dia silinder kopnya yang udah kita lepas, dan ini dia bisa kita lihat sil-sil businya yang udah pada retak dan bocor karena mungkin karena termakan usia juga. Oke, dan untuk kondisi mesin ini seperti ini guys. Ini masih ya lumayan bersih lah. Kita pakai olinya Meditran SX. Itu emang oli bisa untuk bensin, bisa untuk diesel. Sayangnya kalau nggak salah 1040 ya guys ya. Sorry, 1540. Oke, kondisi mesinnya seperti ini. Masih oke lah, lumayan bersih. Oke guys, jadi bukanya begini ya guys ya. Kita balik aja itu silinder kopnya. Lalu kita dorong pakai obeng dari dalam keluar sampai itunya lepas. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini, ininya sealnya udah hancur, lebur, udah jelek banget lah pokoknya.
Ini nih yang biang keroknya bikin oli pada masuk ke ruang busi. Oke, yang berikutnya sama, caranya sama seperti yang langkah pertama, totok dari dalam biar keluar. Ini dia biang keroknya udah pada hancur pokoknya mah. Nah ini dia, emang layak dibuang, berusak. Lalu yang keempat juga sama. Ini dia seal businya yang lama udah pada rusak dan kita ganti. Tidak lupa kita bersihin juga silinder kopnya sebelum kita pasang kembali. Kita semprotin pakai bensin dan pakai sikat supaya kerak-kerak dan kotoran yang nempel di silinder kopnya jadi bersih. Oke, ini dia silinder kopnya yang udah kita bersihin, dan ini juga ring-ring sama baut-bautnya juga sekalian kita bersihin semua. Ini udah bersih ya guys ya, sekalian kita bongkar, sekalian kita bersihin juga supaya hasilnya lebih maksimal dan mesinnya jadi kelihatan lebih bersih. Dan untuk pemasangan sealnya nanti setelah silinder kopnya dipasang ke silinder head ya guys ya, jadi nanti masangnya belakangan. Oke, selanjutnya kita pasang lagi silinder kopnya. Perhatikan juga kabel-kabel yang menghalangi pada proses pemasangan silinder kop ini, terutama kabel yang di sebelah kanan mesin atau kabel yang pada bagian alternator. Untuk pemasangannya yaitu dari sebelah kiri dulu, kita pasang sebelah kiri dulu, baru setelah itu menyusul ke sebelah kanan. Atau untuk lebih jelasnya kita lihat aja pada video berikut ini. Kita pasang dari kiri lalu susul ke bagian kanan, cuman usahakan posisinya supaya lurus ya guys ya. Dan kabel-kabel yang kabel dari alternator itu agak diangkat sedikit supaya tidak menghalangi proses pemasangan silinder kop ini.
Oke, dan silinder kop pun sudah terpasang dengan sempurna, dan perhatikan juga untuk seal tutup klepnya juga sudah rapat ya guys. Oke, selanjutnya setelah silinder kopnya terpasang, lalu kita pasang seal businya. Tapi sebelumnya jangan lupa dikasih oli dulu sedikit, diolesin, nggak usah terlalu banyak, supaya sealnya jadi lebih lentur dan lebih nempel ke dudukannya. Lalu berikutnya kita pasang ringnya. Dan juga baut-bautnya. Pastikan posisinya udah benar-benar pas ya, antara silinder kop dan silinder headnya udah pada posisinya yang benar, supaya tidak terjadi kebocoran dari seal klepnya. Selanjutnya kita pasang dan kita kencangkan baut dari silinder kop ini. Pastikan kekencangan pada setiap bautnya atau pada keempat bautnya itu sama ya guys ya, supaya nanti kencangnya tuh rata, untuk menghindari kebocoran dari seal tutup klepnya. Kita pakai kunci sok 30 untuk mengencangkan baut silinder kop ini. Tidak usah terlalu kencang dulu ya guys ya, kita yang penting udah masuk dulu ke dratnya, udah gak kenceng. Setelah itu kalau keempatnya sudah terpasang, baru kita kencangkan semua bautnya. Dah. Dan setelah itu kita pasang kembali businya, keempat businya kita pasang, kita pasang juga kabel-kabel businya, lalu selang hawa atau selang PCP valve-nya itu kita pasang juga semuanya sampai semuanya rapi, dan pastikan tidak ada kebocoran pada pemasangan seal tutup busi ini ya guys ya. Cara ini sangat mudah dan bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel, namun caranya harus hati-hati dan teliti
dan harus diperhatikan setiap detail dari pemasangan dan pada saat pembongkaran juga. Oke, dan hasilnya setelah penggantian sil busi ini, gejala berbet dan nyendat-nyendat pada saat akselerasi itu hilang ya guys ya. Bisa jadi mungkin mobil Anda juga mengalami hal yang sama seperti mobil saya, namun banyak faktor lain juga mungkin yang menyebabkan mobil menjadi berbet dan nyendat-nyendat. Mungkin salah satunya diantaranya yaitu karena busi terendam oli yang disebabkan dari kebocoran sil busi ini ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. See you in the next video. Bye bye.